Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian. Bahagia sekali kita bisa jumpa kembali pada saat ini. Kita akan bersekutu bersama, menyembah Tuhan bersama, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu, mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan ucapan syukur dan terima kasih kami. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami sadar dan kami merasakan tanpa Tuhan kami tidak sanggup berbuat apapun. Oleh karena itu kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Sehingga apapun yang terucap, apapun yang disampaikan adalah suara Tuhan. Inilah harapan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Markus 4 ayat 20. Demikian bunyinya. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, dan yang ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang menjadi kenyataan dalam hidup ini, semuanya punya tujuan. Setiap karya dan perbuatan Tuhan ada tujuannya. Termasuk mengapa ada manusia juga ada tujuannya. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu dengan sembarangan. Tuhan tidak pernah merancang sesuatu dengan sembarangan. Dia selalu punya tujuan dan semuanya sempurna. Sehingga termasuk ketika dia menyampaikan firman-Nya juga ada tujuan. Tujuannya apa? Tumbuh dan berbuah firman itu di dalam kehidupan orang yang mendengarkannya. Demikianlah yang terjadi pada saat ini. Perumpamaan tentang penabur. Orang yang menabur itu banyak benihnya yang ditaburkan di berbagai tempat. Ada yang di jalan, ada yang di tanah berbatu-batu, dan ada yang di tanah yang subur. Mengapa tumpah benih itu? Memang sesungguhnya penabur itu menginginkan dimanapun bisa tumbuh. Dimanapun, di setiap tempat bisa tumbuh. Tapi apa yang terjadi? Apakah benih itu yang salah? Apakah tempat yang salah? Di manakah letak persoalannya? Yang pertama kita melihat bahwa ada benih yang jatuh di tepi pasar. Itu artinya bahwa benih itu tidak akan pernah bertumbuh. Karena apa? Begitu banyaknya tantangan di tepi jalan. Ada banyak hal yang membuat benih itu akan hancur. Sehingga benih itu tidak bertumbuh. Dan bagaimana di tempat yang berbatu-batu? Tentu benih itu bisa tumbuh. Tapi begitu ada tantangan, akarnya tidak dalam. Ada tantangan, dia akan mati. Ketika benih itu menghadapi tantangan itu, yaitu batu-batu. Artinya kekhawatiran hidup ini, persoalan kehidupan ini membuat benih itu akhirnya mati. Dan ada yang tumbuh di tanah yang subur. Itu artinya bahwa tanah itu menerima benih itu. Ketika dia menerima, dia tumbuh. Sesudah tumbuh, dia akan berbuah. Dan berbuah bukan sembarang berbuah, tapi buahnya berkali lipat. Kalau di dalam nats yang kita baca tadi adalah tanah yang baik itu adalah orang yang mendengar dan menyambut firman lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah kita? Apakah kita? Firman ditaburkan bagi semua orang.
Terlebih-lebih orang Kristen mendengar firman itu, bahkan mungkin bukan orang Kristen pun akan mendengar firman. Tapi yang menjadi perenungan bagi kita adalah bukan firman yang ditaburkan, tapi kita melihat siapakah diri kita. Apakah kita tanah yang berbatu-batu? Apakah kita benih di tanah, kita sebagai tanah yang ada di tepi pasar? Ataukah kita sebagai tanah yang subur, tanah yang baik? Mari kita lihat hati kita. Mari kita lihat, kita koreksi hidup kita. Tentu firman sudah begitu banyaknya kita dengarkan dalam hidup kita. Firman sudah ditabur kepada kita mungkin mulai dari kecil sampai pada saat ini. Sampai pada kita dewasa, bahkan mungkin bukan hanya dewasa, sudah menjadi orang tua, sudah menjadi kakek nenek. Yang menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah memang kita termasuk tanah yang subur? Apakah kita hanya mendengar firman dan tidak melakukannya? Mari kita selidiki hati kita. Apakah ada perubahan? Firman mengajarkan kita untuk hidup. Hidup berguna, hidup berarti, hidup punya kasih, hidup lemah lembut, hidup punya kesabaran, hidup punya nilai lebih dari orang-orang yang ada di dunia ini. Apakah kita sudah hidup seperti itu adanya? Apakah memang kita tahu? Kita tahu kita punya kelemahan, tapi kita membiarkan kelemahan itu ada. Kita tahu kita punya kejahatan, tapi kita membiarkan kejahatan itu bertumbuh dan berkembang dalam hidup kita. Kita tahu bahwa kita sering sekali melakukan yang tidak benar. Apakah kita tetap membiarkan? Apakah ada perubahan dalam hidup kita menuju ke arah yang baik? Mari kita selidiki hati kita. Mungkin pernah ada orang yang mengatakan tentang kekurangan, kejahatan, dan kelemahan kita. Apakah kita punya niat untuk berubah? Dan apakah kita memang sudah berubah? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada bibit atau benih yang tumbuh atau ditabur di tempat yang tidak direncanakan oleh Tuhan, Sang Pemilik benih itu. Kita juga tidak secara kebetulan menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang pernah mendengarkan firman Tuhan dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Apakah ada perubahan dalam hidup kita? Apakah memang kelihatan bahwa hasil dari benih firman yang kita dengarkan itu nyata dalam hidup kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun itu kenyataannya, tentu kita tahu karena kita mengenal diri kita. Oleh karena itu, mari kita bawa diri kita, kita ciptakan, kita jadikan diri kita sebagai tanah yang subur. Firman yang kita dengarkan akan terus tumbuh, terus berkembang dan berbuah. Kita akan menjadi orang yang terus ada perubahan ke arah yang baik. Cara berpikir, cara berkata, dan seluruh perbuatan kita. Sehingga akan terlihat buahnya itu adalah damai sejahtera senantiasa ada dalam hati kita. Kita akan selalu berpikir positif. Kita akan selalu berpikir bagaimana memajukan kehidupan. Baik hidup kita, keluarga kita, dan juga saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Dari kata-kata kita menyenangkan hati orang lain. Membuat kita juga bahagia dan semakin merasakan hidup kita bermakna. Dan dari perbuatan kita juga banyak yang berguna untuk orang lain, bukan hanya untuk kita. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya firman ini juga akan bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Satu firman atau satu kalimat firman yang kita dengarkan akan menghasilkan begitu berlipat ganda sikap, cara bicara, cara berpikir ke arah yang baik. Tuhan memberkati kita. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami juga selalu merindukan firman-Mu. Dan juga kami tahu masih banyak kesalahan dosa yang kami lakukan. Kami rindu ya Tuhan melalui firman yang sudah kami dengarkan. Hidup kami akan berubah.
Firman yang akan kami dengarkan akan menghasilkan berlipat kali ganda melalui cara pikir yang baik, cara ucap, cara tingkah laku kami yang bisa berguna bagi sesama kami. Terlebih-lebih bisa berguna untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui hidup kami semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Semakin banyak orang yang akan melihat bagaimana sesungguhnya cara hidup yang baik. Kami akan menjadi teladan. Kami akan menjadi panutan banyak orang. Ini kerinduan kami. Dan kami tahu kami tidak akan mampu tanpa Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah roh hikmat di dalam Roh Kudus kepada kami. Sehingga kami mampu untuk melakukan firman yang selalu kami dengarkan. Mampukan kami ya Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga kami. Bantu kami Tuhan, jadikanlah keluarga kami juga menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh selalu menunjukkan bagaimana besarnya kuasa kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Berikan kesehatan kepada kami. Berkati pekerjaan kami. Sehingga di masa-masa sulit ini kami tetap bisa mendapatkan apa yang kami butuhkan. Dan kami tidak kekurangan. Dan seluruh keluarga kami. Sehingga kami juga mampu untuk berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang mengalami pergumulan. Tuhan berikan jalan keluar kepada mereka. Tuhan bantu mereka untuk mengatasi persoalannya. Tuhan ingatkan mereka begitu besar kasih Tuhan kepadanya. Sehingga mereka tidak larut-larut dalam kesedihan dan persoalannya. Dan juga Tuhan berikan apa yang penting bagi hidup mereka. Dan juga setiap orang yang mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong mereka. Terkhusus pada saat ini kami berdoa untuk Bapak Eva yang ada di Kabanjahe yang terdampak penyakit Parkinson. Dan juga Ibu Erlindawati Tarigan yang kena stroke dan sudah pernah operasi katup jantung. Dan juga kami berdoa buat Bapak Artania Pelawi yang terkena penyakit stroke. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini yang juga sangat membutuhkan pertolongan-Mu dan juga keluarga semuanya. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan melebihi dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu kami percaya Tuhan mampu menyembuhkan mereka. Kasihanilah mereka. Kasihanilah kami yang selalu memohon kepadamu. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan kuatkan hatinya untuk tetap merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihinya. Sehingga dalam setiap kondisinya seperti apapun adanya pada saat ini, dia tetap merasakan kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini masih merindukan anak di tengah-tengah keluarganya. Terkhusus keluarga Ilaya Yesina. Tuhan tolong mereka, bantu mereka. Tuhan jauhkan semua yang menjadi penghambat bagi dia untuk mendapatkan anak di tengah keluarganya. Karena kami tahu Tuhan adalah sumber kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kepada mereka, anugerahkan kepada mereka anak untuk mereka kasihi dan mereka sayangi. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua dan berkatilah kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati bangsa negara kami, berkati pemimpin kami. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang sudah kita dengarkan dan juga doa yang sudah kita sampaikan. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan beserta kita. Terima kasih.